Bisa dimulai, dokter. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nih, sore hari ini kita cara mengenai anti jamur ya, anti bahasa akranya, bahasa kitanya anti jamur, timikosis. Nah, jamur itu bagi menjadi endemik sama sistemik, nakal atau parental ya berupa diminum atau melalui injeksi parenteral. Lalu untuk kal, salep, krim, atau bedah kotanya. Nah, untuk jamur-jamur hal yang kalian ketahui itu kan lagi menjadi dermatofit. Dermatofit itu adalah jamur yang dia makan di jaringan keratin, dan dermatofit pada jamur yang tidak ada di yang namanya berkemudian tidak ada kulit yang mengandung keratin, stratum corneum, yang di pada stratum corneum itu dermatofit, dermatofit itu tidak corneum. Contohnya kalau dermatofit itu dia kulit eh, yang kulit yang berambut ya, terutama lalu ada rambut, ada kuku, jamur Trichopiton, Epidermophyton, Microsporum. Kalau non dermatofit itu dan eh, namanya kulit yang tidak rambut, karena tidak banyak mengandung jaringan stratum. Malaysia furfur, Malaysia polyptis, Viedra, Cladosporium mansoni, Atomycosis. Atomycosis. Atomycosis ini dia berkembang pada di telinga, kalau keratomycosis ini mata ya. Lalu ada mukokutan, itu biasanya disebabkan oleh Candida. Obat yang sering digunakan ya terbinafin, amphotericin B, yang berupa parenteral dan oral. Kalau ada flusitosin, flusitosin, golongan echinocandin, nih caspofungin, parenteral, mecafungin, dan nildro. Ini dia untuk jamur-jamur yang lalu yang sering juga ada golongan azol berupa imida, yaitu imidazol dan triazol. Imidazol itu berupa apa namanya obatnya azol, dia topikal dan oral. Lalu ada itraconazole, dia berupa oral, kemudian juga ada parenteral, lalu ada fluconazole dan foriconazole. Nah, sebelumnya pengobatan jamur-jamur yang topikal ya itu diberikan salep asam salisilat, asam unggulisilena 2-5%, asam benzoat 6-20%, lalu pakai sebut undesi sekarang ya, biofom. Jadi yang sering ada tuh asam salisilat, asam benzoat, sulfur. Nah ini membran apa namanya jamur dan obat-obatan jamur ini akan bekerja pada membran sel jamur yang foterin, statin ya, ada membran sel. Lalu yang akan kita bicarakan juga ada azol, lalu ada terbinafin. Obat yang pertama kita bicarakan yaitu amphotericin. Obat ini, amphotericin B, diambil dari bakteri Staphylococcus dan bersifat polen makrolat. Dia sifatnya sebagai fungisaid.
ya, menyerang sel jamur yang sedang tumbuh. Lalu pada pemberian oral dia itu sulit untuk diserap ya, sehingga diberikan oleh intraparenteral, intravena atau pada pemberian afoterisin B, waktu paruhnya 15 hari. Jadi waktu paruh itu adalah ketika obat tersebut masuk di dalam tubuh, dia akan menjadi setengahnya ya dalam hari. Nah, afoterisin B ini ya ketika diberikan intravena namanya intravena atau parenteral langsung bisa ke seluruh jaringan tubuh. Jadi dia mengendap di seluruh jaringan tubuh dan lalu di dalam sel plasma itu dia terikat oleh protein atau lapisan lemak dalam tubuh, beredar dalam tubuh. Nah, jumlahnya di cairan cerebrospinal itu dia 2/3 daripada cairan. Afoterisin B ini biasanya juga sering digunakan pada infeksi jamur yang sistemik. Pada pemberiannya diberikan vena satu kali, tapi diberikannya perlahan ya. Jadi bukan dibagi dosisnya, tapi diberikan dalam jam itu beberapa. Nah, pembuangannya afoterisin B ini dia namanya ketika untuk dikeluarkan dari tubuh itu ginjal kurang namanya lambat untuk menyerap afoterisin B sehingga tidak dapat dibuang dengan cepat. Karena sebenarnya yang tidak larut air. Obatnya afoterisin B. Kita sekarang The role of amphotericin. Kedengeran nggak, Dek, suaranya? Terdengar, dokter. The role of amphotericin. Fungi are eukaryotic organisms which possess a unique cell wall and cell membrane that can serve as targets for antifungal agents. Polyene antifungal agents such as amphotericin B target the fungal cell membrane. The cell membrane of fungi is similar to that of other eukaryotic cells and is composed of a lipid bilayer with proteins embedded within it. A major component of the fungal cell membrane is the presence of sterols, which are virtually absent from all prokaryotes, including bacteria. One of the essential sterols in the fungal cell membrane is ergosterol. In most fungi, it replaces the cholesterol. Role of amphotericin. Fungi are eukaryotic organisms which possess a unique cell wall and cell membrane that can serve as targets for antifungal agents. Polyene antifungal agents such as amphotericin B target the fungal cell membrane. The cell membrane of fungi is similar to that of other eukaryotic cells and is composed of a lipid bilayer with proteins embedded within it. A major component of the fungal cell membrane is the presence of sterols, which are virtually absent from all prokaryotes, including bacteria. One of the essential sterols in the fungal cell membrane is ergosterol. In most fungi, it replaces the cholesterol component found in higher eukaryotic cell membranes. Ergosterol provides stability and flexibility to the fungal cell membrane. Amphotericin B is a lipophilic molecule that penetrates the fungal cell wall and inserts itself into the cell membrane. In the cell membrane, amphotericin B exists as aggregates and binds closely to sterols such as ergosterol.
This leads to the formation of pores in the membrane, resulting in loss of intracellular potassium and other molecules. Ultimately, fungal viability is impaired and the organism dies. Of note, amphotericin B also has effects on oxidation that may enhance its antifungal activity. Baik, paham ya. Jadi amphotericin B itu ya kita berikan kepada pasien yang apa namanya mengalami sakit jamurnya gitu ya. Nah, amphotericin B itu dia masuk ke dalam membran selnya, kemudian menghambat di lapisan ergosterol, terus di masuk masuk ke dalam membran sel sehingga dia melekat dengan ergosterol hingga membentuk kanal porin tersebut sehingga banyak cairan yang di dalam sel ini keluar ya sehingga merusak eh, namanya dinding sel. Nah, dari sini pada semua jamur sistemik kalau kita beri secara apa namanya parenteral. Terus ada lagi kalau utama amphotericin B ini untuk jamur Blastomycosis. Gunaannya secara umum terbagi dosis 0,3 sampai 0 dan diberikan dalam waktu ya. Nah, pemberiannya itu amphotericin B itu dilarutkan dalam teh. Terus kemudian diberikan dari dosis kecil bertahap naik dosisnya sampai 5 sampai 0,5. Jadi kalau ada pasien dengan pada pasien ini ya diberikan dengan pasien meningitis, meningitis yang ternyata disebabkan oleh jamur atau pasien dengan gangguan paru ya. Pasien ini ada beberapa kasus pasien ini dia seringkali batuk ya, terus kemudian dari dokter mengira dia TB, diobatin obatan TB kan ya, terus ronsennya kedua tampak apa namanya ya ada bola-bola gitu ya di paru-paru sehingga dokter cenderung eh, mengarah ke arah jamur yang ada di paru-paru ya. Nah, ditanya lagi riwayatnya apa? Riwayatnya dia itu sering kali melihara burung merpati gitu. Dan burung merpati itu ditaruh di atap rumahnya gitu ya. Di rumah sakit di pinggiran Jakarta. Nah, terus kemudian dia jadi tidur di bawah kandang merpati gitu ya. Ergilosis ternyata. Dalam paru-parunya banyak ada jamur, ya diberikan amphotericin B. Lalu kalau pada pasien dengan meningitis, berikan secara intratekal ya, 0,5 mg dilarutkan dalam cairan spinal dan diberikan dari lumbal 2 sampai 3 kali ya dalam. Seringkali pasien kayak tadi itu kejadiannya jadi dia ada gigil ya, kalau demamnya itu sama dengan infeksinya, dia menggigil sama spasme, lalu dia sakit kepala, muntah kali ya. Nah, untuk mual muntahnya itu dapat diberikan hidrokortison. Flebitis, kalian tahu apa itu flebitis deh? Flebitis itu ada pembengkakan ya, pembengkakan pada TRI. Nah, itu sering kali terjadi.
Jadi pada pemberian B dapat diberi heparin ya 100 cc pada hanya amphotericin B ini seringkali menyebabkan penyakit ya. Tadi dia itu lambat diserap oleh ginjal, tidak namanya tidak cepat dikeluarkan dari tubuh sehingga dapat mengganggu penurunan ginjal. Dan jika dalam waktu pemberian jadi penurunan fungsi ginjal sampai 80% ya, obat dihentikan dan ginjal apa namanya dievaluasi dengan pemeriksaan ini ya. Kalau terjadi peningkatan hingga 3,5 mg per menit, nah namanya hentikan atau diberikan rehidrasi. Sama penggunaan obat amfetamin dengan jangka lama, kalian juga perlu memperhatikan uh, di organ yang gitu ya, kemudian kreatininnya. Lalu untuk yang topikal, kalau biasanya ini dia diberikan pada jamur atau yang micomitis dapat diberikan injeksi intraorbit. Nah, karena tadi yang potensi dia punya efek sampingnya, jadi harus dilakukan jika di pasien dengan sistemik. Potensi B kenalnya 50 mg, lalu ada yang lemah suspensi 100 mg, ada salep matanya. Nah, yang banyak kita pakai untuk yang lebih aman itu adalah ketoconazole dan derivat. Yang banyak obat salep campur itu azol, ketoconazole seringkali dipakai. Nah, obat azol ini menghambat enzim sistem P4 di jamur, jadi yang merubah hambat perubahan lanosterol menjadi ergosterol yang merupakan hal penting pada member. Ini obatnya ketoconazole. Ketoconazole, kalau kalian mau memberikan ketoconazole secara oral, baiknya diberikan lalu kepada pasien dengan apa namanya gastritis gitu ya, baik sekali untuk diberikan bersama. Lalu tapi dok saya sudah minum obat lambung dok, Dimilanta atau polisilen dok gitu kan. Gunanya gimana untuk obat jamur ini? Gunanya antasidanya untuk pemberiannya ditunggunya sampai jauh, terus kemudian berikan apa namanya azol. Karena penyerapannya baik diberikan atau diminum, dia distribusinya juga baik. Distribusi itu adalah menyebar apa? Ya, menyebarkan seluruh zat kimia ya yang ada ke seluruh tubuh. Tapi dia untuk di cairan susunan saraf pusat, cairan cerebrospinal, jumlahnya sangat sedikit. Jadi efektif sistemiknya itu rendah dibandingkan dengan resin B. Hal ini disebabkan ketika tadi diberikan secara oral dan diserap di tubuh, di usus, dia terjadi metabolisme. Jadi dihancurkan ya, terus sehingga
obat metabolisme itu adalah obat yang tadinya tidak aktif menjadi aktif, dia obatnya aktif, dia sudah mengalami metabolisme pertama, usus, hingga waktu paruhnya itu setengahnya itu 7 sampai 10 jam. Setelah mengalami metabolisme pertama, obat tadi eliminasi ketokonazol dibawa ke hati untuk dihancurkan. Setelah dihancurkan di hati dan dibuang melalui empedu. Dari empedu nanti dibuang melalui feses ya, dan untuk urin itu sangat sedikit sekali. Karena jadi pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan apa namanya fungsi hati yang ringan dia boleh diberikan. Ini konsentrasinya di erus dan di plasma. Ini adalah ergosterol. Ergosterol dari tadi lamosterol dari ergosterol untuk menjadi ergosterol sebagai bagian dari membran sel dihambat oleh azol, derivat azol. The role of azoles. Fungi are eukaryotic organisms which possess a unique cell wall and cell membrane that can serve as targets for antifungal agents. The azole family of drugs specifically targets the fungal cell membrane. The cell membrane of fungi is similar to that of other eukaryotic cells and is composed of a lipid bilayer with proteins embedded within it. A major component of the fungal cell membrane is the presence of sterols, which are virtually absent from all prokaryotes, including bacteria. One of the essential sterols in the fungal cell membrane is ergosterol. In most fungi, it replaces the cholesterol component found in higher eukaryotic cell membranes. Ergosterol provides stability and flexibility to the fungal cell membrane. Lanosterol serves as the precursor for the formation of ergosterol. Although many enzymes are involved in the formation of ergosterol, the 14-alpha demethylase enzyme is responsible for the C14-alpha demethylation of lanosterol. It is an essential enzyme that serves as a target for azole antifungal agents. Although some azoles have an immediate effect of damaging the fungal cell membrane directly, their major mechanism of action is by binding to the cytochrome P450-mediated 14-alpha demethylase enzyme, thus inhibiting the demethylation of lanosterol and blocking the synthesis of ergosterol. In turn, this results in an accumulation of 14-alpha methylsterols and a depletion of ergosterol in the cell membrane. The lack of ergosterol in the fungal cell membrane makes it very unstable. Eventually, the cell membrane begins to break down and the fungal organism dies. Indikasi efektifnya untuk infeksi dermatofitosis, plasmosis paru, tulang, sendi, dan jaringan lemak. Ya, mitis, yasis ya. Sekarang itu ada itraconazole, jadi penggunaan ketoconazole sudah bergeser ya. Itraconazole dia lebih aman dibanding ketoconazole. Nah, setiap obat-obat golongan azol ini bereaksi dengan obat-obatan yang lain. Contoh pada pasien yang tadi, pasien dengan apa namanya fibrosis paru, lalu terjadi infeksi juga dengan TB parunya, ternyata selain jamur, ada TB paru, pengobatan dengan OAT, rifampicin, isoniazid, azol,
menurunkan apa namanya kadar obat pada obat-obatan tersebut, obat rifampicin, isoniazid, ya, akan menurunkan. Efek sampingnya tadi saluran cerna, mual, muntah, lalu ada efek endorfin, menyusui, lalu sakit kepala ya, dapat terjadi peningkatan enzim hati, tapi dia sifatnya reversibel. Jika jika dihentikan peningkatan enzim hati, transaminase itu akan menurun. Jadi ketika diberikan kadang dapat meningkatkan nilai lab SGOT, ketoconazole tablet 200 mg, krim dan sabun. Dianjurkan 1 kali 2 mg, anak diberi 3 sampai 6 mg per kilogram. Lalu ada ya, itraconazole. Aktivitas jamur itraconazole lebih baik ya, daripada ketoconazole, dengan efek sampingnya lebih sedikit conazole, dan absorpsinya bagus meskipun dia tidak diberikan makanan yang rendah. Distribusinya atau penyebarannya ke seluruh tubuh zat tersebut sama dengan ketoconazole, sama obat ini tadi, metabolisme tadi obat ini yang tentang keaktifannya itu, namun tidak mempengaruhi efek terapi. Waktu paruhnya 24 nah, waktu paruh yang panjang, obat ini tidak mempengaruhi. Dan obat ini juga dieliminasi, dihancurkan di hepar, dan akan dikeluarkan melalui empedu darah. Ya. Nah, ini obatnya yang kapsul. Indikasinya memuaskan, jadi bersama dengan pemberian ketoconazole. Lalu pada pasien dengan tinea versicolor yang luas ya, kalian bisa memberikan eh, azol. Azol. Untuk interaksi obat dengan obat-obatan yang OAT, dia kadar hidrogen. Lalu diberikan dengan IV intravena dosis 200 ya, 200 mg, lalu kemudian diturunkan jadi 1 kali 200 hari selama 12 hari dan diberikan dalam waktu untuk mikosis nazol kali 200, 2 kali 200 yang bersamaan. Lalu untuk onikomycosis dia diberikan dosis denyut ya selama dan dibagi menjadi intervalnya 1 bulan, 1 seminggu, diberikan nazol suspensi diberikan dalam lambung kosong dengan dosis 2 kali, sama pengobatan biasanya 2. Sampingnya mual, muntah, edema kaki dan penurunan. Lalu ada mempunyai aktivitas namun tinggi dari ketoconazole, jauh dari ketoconazole. Ketoconazole lebih rendah daripada itraconazole, ketoconazole. Absorpsi tidak dan lambung sehingga dia lebih baik ketoconazole dan ketoconazole. Pemberiannya dapat diberikan per intravena jika diberikan per oral dia tidak berubah tadi
apa namanya, dia kan minum dalam apa namanya di perut, dalam usus halusnya dia tidak membuat, dia mengalami metabolisme pertama, tapi tidak menurunkan jumlah efektivitasan dan distribusi ketoconazole. Nazol itu parunya lebih panjang, 2 sampai 31 jam. Obat ini di airnya dibuang di ginjal, hancurkan di ginjal dan dibuang melalui ginjal. Obat yang tadi kan eliminasi di hepar, terus kemudian ekspresi padu. Kalau fluconazole dia ekspresinya melalui sudah 90% sehingga melebihi kadar kreatin. Jadi semua fluconazole terbuang melalui ginjal. Dalam cairan cerebrospinal, kadarnya 50 sampai 65% dari kadar plasma, berarti hampir setengahnya, setengah lebih ya. Ini obatnya fluconazole yang diberikan pada pasien meningitis yang disebabkan Streptococcus atau Cryptococcus, lalu pada pasien dengan kandidiasis mulut, atrax ya, pada mulut dan kan ya, terutama pada pasien-pasien dengan AIDS, efek samping gangguan saluran cerna yang lebih banyak mual, muntah, kulit kemerahan, karena dia tadi eliminasi dan eksisinya banyak di ginjal, hepatitis yang terjadi karena obat atau dia tidak induce obat, namun eh, dapat mengakibatkan eh, angka kejadiannya juga tidak banyak. Lalu pada pasien HIV ditemukan orangnya yang sipilnya Johnson dan trombosit. Bukan asal terus yang untuk oral dia 50, 100, 150. Dan kalau di Indonesia cuma ada 2 kan 50 dan 100 miligram. Dosisnya 100 sampai terakhir adalah miconazole. Miconazole ini seringkali digunakan secara medikal ya, sama untuk diagnosis dan tinea versicolor dan kandida. Jika pada dermatosis atau berat, lalu terjadi di kulit kepala, telapak dan kuku ya, tinea palmaris ya, tinea nigra, itu sebaiknya diberikan diselfulvin oral. Tidak efektif untuk pemberian miconazole. Untuk miconazole topikal bentuknya krim dan banyak tabur ya, 2 sampai 4 minggu krim, bisa juga. Terus kemudian untuk kandidiasis oral dia 2%. Miconazole tidak boleh di Aclotrimazole, obat topikal juga untuk Edis, kuris, corporis ya. Terus kemudian yang disebabkan oleh Candida albicans. Efek samping kalau pada pemakaian itu seringkali ada edema kemerahan, terus tingkat itu gatal dan urtikaria. Apa namanya, edema itu terjadi kayak semacam pembengkakannya kita sebutnya urtika ya biasanya ya. Hanya tapi menyeluruh. Lalu kemudian hal
Ya kalau dalam bentuk krim dan larutan kadarnya dioleskan 2 kali sehari. Kalau krim vaginal, tablet vagina 100 miligram, dia akan ideal. Lalu ekomeprazol, nazol, pengobatan dermatitis cutaneous dan gigi. Dosisnya 150 miligram, dan di vagina selama 3 hari. Pengobatan infeksi jamur pada kulit diberikan selama 2 sampai 4 minggu dan dioleskan 2 kali sehari. Hanya memang tergantung ya, seberapa luas uh, lalu obat yang lain selain Lumaxol ada Grisol. Ya ini ditemukan pada tahun di 1940. Obat ini mekanismenya berinteraksi dengan mikrotubulus dalam jamur, merusak serat mitotik, tidak efektif terhadap bakteri dan ragi. Jadi kalau pada kulit dengan jamur, infeksi jamur itu diberikan Gresol-Fulvin ya, biasanya dia berupa oral obat yang oral. Nah, kulitnya sendiri mempunyai afinitas jadi penyerapan yang tinggi pada terhadap obat ini ya. Dan obat ini tadi dia terhimpun dalam sel pembentuk kerat. Kalau muncul bersama sel baru, sehingga sel baru kulit resisten terapinya terus dilanjutkan sampai jaringan normal, apa, timbul jaringan jaringan kulit yang normal ya. Nah, biasanya ini diberikan pada pasien dengan peniel versicolor yang luas. Kalau dibilang panuannya hampir seluruh badan panuan gitu ya. Hampir seluruh badan panuan mungkin akan diberikan. Nah, salah satu indikasinya diberikan dengan obat oral. Di obat ini diminum, tapi obat ini hebatnya dari obat dari sistemik diminum dari tubuh, dia tidak hanya cuman apa tidak hanya ada di jaringan eh, dalam ya, jaringan organ internal, tapi dia obat ini sampai ke lapisan kulit gitu, sehingga masuk ke dalam sel-sel keratin atau yang tadi. Nah, jamur yang tadi mana apa namanya eh, mengambil glycosulfin atau kemudian menyerap glycosulfin eh, dalam jamur ini terjadi gangguan mikrotubulus. Nah, mikrotubulus itu apa sih? Mikrotubulus itu kayak jaringan gini ya, mikrotubulus, dan dia fungsinya dia membentuk struktur dari sel, fungsi otomatis dan lain-lain. Deosulfin di sini dia disrupt fungsi dari mikrotubulus. Secara genetik, ketika di absorpsinya itu apa namanya kurang baik ya, sehingga dibentuklah yang micronized preparatnya preparat nice, sehingga absorpsinya jadi lebih baik dan kemudian diberikan bersama absorpsinya juga makin baik. Distribusinya tadi saya sampaikan, distribusinya dia meluas sampai lapisan kulit, terutama di stratum corneum dia akan tetap. Pada pemberian 1 gram, Fulvin ini akan menetap selama 4 sampai 8 jam di stratum. Ingat dan hilangin cairan transepidermal. Ya, dia itu terus kemudian dia keluar ya bersama masuk ke dalam lapisan stratum corneum
kemudian kehilangan pada cairan epidermal, jadi cairan yang antara kelapisan kulit itu juga akan berkurang. Lalu obat ini akan dihepar hingga menjadi metabolit dan kemudian dibuang melalui urin dalam bentuk metabolit waktu 5 hari. Dia akan terus lama menetap dan dibuang benar-benar bersih dari tubuh itu dalam waktu 5 hari. Ini obatnya Gresofungin, efektif untuk penyakit jamur kulit yang disebabkan oleh jamur yang sensitif. Gejala pada kulit berkurang dalam 48 sampai 96 jam setelah pengobatan. Namun penyembuhan sempurna terjadi setelah beberapa penyembuhan sempurna terjadi setelah beberapa minggu. Karena itu tadi terjadi lapisan bentukan jaringan kulit baru yang resisten terhadap jamur. Ya. Dan kemudian dalam biarkan 1 sampai 2 minggu jamur akan negatif dan baiknya pengobatan. Jadi setelah diberikan dalam waktu 1 minggu lagi, ternyata tidak kemudian tetap pengobatan sampai 3 sampai 4 minggu sehingga benar timbul jaringan baru yang normal yang terhadap jamur. Infeksi telapak tangan dan telapak kaki lebih lambat sehingga pengobatan butuh 4 sampai 8. Tangan butuhkan waktu 4 sampai 6 bulan, kaki butuhkan waktu pengobatan 6 sampai 12 bulan. Candidiasis dan tinea versicolor tidak dapat diobati dengan Gresofungin. Jadi pada pernyataan candidiasis versicolor tidak dapat diobati dengan Gresofungin karena obat ini tadi sebenarnya banyak pada korneum, ya, lapisan stratum korneum. Namun pada beberapa jurnal atau pemberian Gresofungin salah satu indikasi pada pengobatan versicolor atau tinea versicolor yang luas. Jadi ini sebenarnya masih masih ada perdebatan. Pemberian dosisnya sangat tinggi akan berbahaya. Dia dalam tablet dosis 125 mg dan 500 mg. Dosis Gresofungin 5 sampai 15 mg per kilogram berat badan per hari. Dewasa 500 sampai 1000 mg per hari dalam dosis tetap. Efek sampingnya itu jarang terjadi. Leukopenia, granulocytopenia, ya pada pemakaian dosis yang lama tapi jarang terjadi. Sakit kepala, segala macam. Lalu selanjutnya ada terbinafin, terapi dermofitosis terutama untuk onychomycosis, terus kemudian menggunakan secara oral untuk dermofitosis. Ada candidiasis, tinea versicolor dan tinea versicolor dapat dikombinasi dengan azol. Gunaannya dapat diberikan bersama dengan azol atau itraconazole. Obat ini fungsinya berjalan ya, dan kemudian mengalami metabolisme tingkat pertama, tapi dia menurunkan bioavailabilitas atau jumlah obat ada di tubuh, hingga efektivitas juga agak berkurang. Dan obat ini akan distribusikan pada kulit, kuku, dan jaringan lemak. Ini akan menetap pada kulit, kuku, dan jaringan lemak. Obat ini bersifat keratofilik, bekerja dengan pemenuhan, dan dia menghambat dengan squalene peroksida sehingga tidak terjadi sterol.
azoles and terbinafines. An important target of antifungal agents is the synthesis of ergosterol molecule, which is an important structure of the fungal cell membrane. The azoles antifungal group inhibits the 14-alpha-demethylase enzyme, thus interferes with the final step in ergosterol synthesis. Terbinafin dia di sini kerjanya menghambat skolen menjadi skolen epoksid. Ini menghambat skolen epoksidasi. Terbinafine antifungal agent inhibits the squalene epoxidase, therefore interferes with earlier steps in ergosterol synthesis. Ya, terbinafin dalam bentuk oral 200 mg diberikan. Ada juga pil topikal 1% atau gel 1% selama 1 sampai 2 minggu. Lalu yang lain ada nystatin dari bakteri Streptomyces C dengan polyen macrolide berupa bubuk warna kuning kemerahan yang bersifat higroskopik, berbau khas, suka larut dalam kloroform dan ether. Tahun 1957, Pulon Brown, obat ini dikembangkan ya. Mekanisme kerjanya mirip dengan amphotericin B, tapi dia lebih sehingga tidak digunakan sebagai obat sistemik, jadi bahannya statin hanya diketahui campur oleh ragi yang sensitif dan dengan jadi aktif tergantung adanya dengan ikatan sterol sehingga jadi perubahan permeabilitas membran sel. Sama seperti amphotericin B, ya kerjanya juga tempatnya sama pada ergosterol dan sehingga dari dinding sel jamur. Nah, biasanya itu untuk kandida ya, kandida di kulit, selaput lendir, dan saluran. Tapi untuk di itu tadi ya jarang digunakan, terutama untuk mulut atau selaput lendir bisa digunakan, tapi tidak ditelan. Untuk paronikia itu ya rinitis dari kalau untuk di mulut halus ya dapat diberikan bersama dengan ketokonazol. Saluran cerna dia menyebabkan nyeri perut dan diare. Kayak kalau berian sering kali itu dulu pada bayi ya kalau ada putih-putih itu sudah langsung diberikan yaitu Mencret gitu. Nah ini sekarang untuk dihindari pemberian dosisnya itu nyatakan dalam unit ya. Lalu untuk dalam krim oral tadi yang itu dia diberikan jika memang membutuhkan kandidiasis mulut dan esofagus ya pasien dapat diberikan ini. Kalau pada di mulut ada pasien-pasien dengan
penurunan kompromis diberikan di dalam mobil baru tidak langsung ya di pelana gitu. Jadi kembang kalau tertelan ya pada dosis yang berlebih akan menyebabkan nyeri perut dan diare. Lalu untuk topikal selanjutnya ada asam benzoat dan asam salisilat persen. Di Indonesia ini obat istilahnya obat puskesmas ya, salbutamol dulu sering kali dipakai buat eh, obat untuk kutu jamur pada kaki ya, malah kalau kaki kutu Whitfield dulu. Namun salepnya ini dia seringkali lengket gitu ya, dan tidak langsung sembuh. Dia biasanya butuh waktu berapa lama untuk ini salepnya, salep Whitfield. Terus selanjutnya ada sulfur atau belerang. Obat ya, belerang ini sudah lama dipakai kalau putri-putri zaman dulu gitu ya, biar kulitnya cakep ya, mereka rendam di eh, apa namanya, pemandian danau belerang gitu. Kalau di mana, di teater ya, itu kan ada tuh pemandian air panas yang mengandung belerang. Nah, atau mungkin di daerah dekat Jakarta ini ada Ciseeng yang mengandung belerang. Nah, belerang ini bersifat antisporoid, anti akne, skabies, antibakteri gram positif, dan anti jamur. Nah, untuk jamur yang digunakan adalah belerang endat atau sulfoxaflor. Dia berupa bubuk kuning hijauan. Konsentrasinya itu biasanya dibutuhkan 4-20%. Nah, belerang ini bisa dalam bentuk pasta, krim, salep, atau sudah kocok. Untuk salep, jamur itu ya, zaman dulu bahkan sekarang masih ada di puskesmas itu sudah disediakan salep 24. Salep 24 itu artinya 2% salicilat dan 4% sulfur. Ini salepnya, salep 24. Jadi, nah ini efektif juga mengobatin tinea pada tinea pedi. Biasanya kalau apa namanya, sering kali nyuci basah-basahan gitu ya, itu sering gatal gitu ya segala macam. Nah, ini bisa di 24. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau ditanya? Selamat beristirahat dan selamat berakhir pekan. Wabillahi taufik walhidayah. Ada yang ditanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Dok, Nggak ada izin kan? bertanya dok. Oh ada, ya silakan. Siapa nih? Dok, kalau misal teri aja dok. Kalau Ya, misalkan kan rata-rata misalkan pasien kalau kita kasih obat jamur kayak ketoconazole kan mengakibatkan ini dok mual muntah gitu dok. Nah biasanya tuh pasien juga kayak pusing-pusing gitu dok. Itu kalau kita kasih obat lambung secara bersamaan itu gimana dok? itu tadi ya. Eh, absorb, absorbnya itu nanti akan berkurang ya penyerapannya deh untuk obat Raconazole tadi. Jangan bersamaan, tapi tunggu waktunya jedanya. Kamu mau kasih obat umum, kasih obat umum. Nah, untuk kalau dia memang ada gangguan atau keluhan dari obat nazol, bisa diganti obat lain, misalnya itu nazol ya. Terus kalau memang dia nggak kuat, dia perlu nggak yang pakai obat oral.
Kalau dia memang nggak perlu pakai obat oral, bisa diberikan topikal gitu. Dia harus pakai oral. Kalau topikal itu lebih apa namanya, lebih efek sampingnya lebih rendah. Baik, terima kasih dok. Terima kasih. Itu ya. Yang penting untuk ya, obat kulit itu kan harus bedakan jamur ya. Jamur, terus jangan memberikan kalau pasien dengan jamur, jangan pernah memberikan kortikosteroid. Gitu. Kalau diberikan kortikosteroid, gatalnya itu berkurang, tapi dia akan semakin luas. Kortikosteroid itu kayak apa namanya? Apa betametason, dexamethasone, kalau gitu. Langsung aja kalau memang dia kalau maksudnya tempatnya tidak terlalu luas, nasal salep. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya nggak absen manggil ya. Saya merasa kalian semua sudah dewasa. Cara maksudnya saya sudah punya tanggung jawab, jadi nggak perlu lagi manggil satu-satu. Baik, gitu ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Makasih dokter. Terima kasih dokter.